Shalom, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama. Kita akan belajar mengenai lanjutan pelajaran sejarah penebusan. Bapak Ibu yang terkasih, fokus ya, karena pelajaran ini sangat-sangat memberkati kita. Dan malam hari ini kita akan dipimpin dulu doa pembukaan oleh Ibu Aling ya. Dipersilakan untuk Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa dan puji syukur karena sekali lagi kami masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali berkumpul di dalam kelas pembelajaran di Sema Adonai pada malam hari ini. Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu dan juga ada pimpinan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami kali ini. Berkati Ibu Heni ya Bapa yang akan menjadi moderator di dalam kelas pembelajaran malam ini. Mampukanlah Ibu Heni untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan juga dengan lancar hingga kelas ini selesai. Dan juga berkati para operator ya Tuhan yang bekerja di belakang layar. Mampukan mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik, dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Dan berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga sepanjang pembelajaran kelas ini internet kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala atau gangguan satupun sehingga kelas ini selesai. Dan juga berkati Pak Yudi yang akan yang hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataan dari Pak Yudi ya Tuhan, dan juga berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Pak Yudi mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua, sehingga mendapatkan pemahaman yang baik dan benar dan sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati kepada kami semua yang berada di dalam Zoom maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang akan mendengarkan. Berikanlah kepada kami hati dan pikiran kami, terangilah ya Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu sehingga kami juga mampu menangkap pembelajaran malam ini dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang benar. Dan materaikanlah firman-Mu itu ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, dan jadikanlah rema di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya, mengabarkannya, memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat profil dari dosen kita. Dipersilakan operator. Shalom semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barry Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere Depok.
Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Gasmos Mission Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, demikianlah profil dari Bapak dosen kita malam hari ini ya Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pelajaran penyebab penawanan ke Babel ya. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai tujuan pemulangan dari Babel. Nah, pelajaran ini sangat penting. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali mengikuti pelajaran dari sejarah penebusan, Bapak Ibu bisa melihat pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena hari ini adalah pelajaran dari buku seri yang kelima. Buku seri yang ke-1 udah ada playlistnya di YouTube Cahaya Firman ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau senang belajar akan kebenaran firman secara mendetail, secara mendalam ya Bapak Ibu bisa mengikuti video-video kami yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu saat ini baru pertama mendengarkan dan pelajarannya memang sedikit berat ya, sedikit berat karena udah sampai ke buku seri kelima. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah lama menjadi Kristen, sudah lama menjadi umat Tuhan, mestinya Bapak Ibu sudah banyak membaca firman berkali-kali. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membaca firman berkali-kali, masih belum juga memahaminya, itulah keuntungannya dari pengajaran sejarah penebusan, karena Bapak Ibu akan dibawa untuk lebih mengerti, lebih memahami mengenai Alkitab kita. Nah, sekarang kita menyambut Bapak Pendeta Yudi, dipersilakan untuk memaparkan pengajarannya kepada kami. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nggak perlu bilang selamat Idul Fitri untuk semuanya. Jadi di masa liburan di Indonesia, mungkin di beberapa negara itu tidak begitu terpengaruh gitu ya. Tetapi di Indonesia itu suasananya sangat kental. Nah, kita kebanyakan tahu mengenai hal itu. Sampai-sampai hamba-hamba Tuhan pun terlena. Saya hampir lupa kalau ternyata hari ini hari Jumat. Baik. Kita sedang mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Dan kita telah masuk ke dalam buku yang kelima, atau seri buku yang kelima, yaitu Janji dari Perjanjian yang Kekal. Janji dari Perjanjian yang Kekal. Jadi Bapak Ibu secara khususnya, kalau kita memperhatikan di Matius pasal 1, ketika Perjanjian Baru itu dibuka, kita memperhatikan Matius pasal 1, maka kita akan menemukan bahwa silsilah Yesus Kristus itu merangkum sejarah yang sangat panjang, dimulai dari Abraham sampai kelahiran Yesus Kristus. Dan di dalam sejarah yang sangat panjang ini, penulis Injil Matius bertujuan untuk menceritakan, untuk menjelaskan kepada audiens. Jadi audiens pertama itu adalah sasarannya adalah orang Yahudi, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah, dan ini sudah merupakan suatu janji Allah, penggenapan dari janji Allah yang sudah didirikan dengan Abraham dan juga dengan Daud. Nah, kalau kita lihat di dalam silsilah Yesus Kristus, disertakan juga mengenai peristiwa. Biasa dalam silsilah itu hanya menyebutkan nama saja. Tetapi silsilah Yesus Kristus itu memunculkan beberapa keunikan atau penyimpangan di dalam sistem pencatatan silsilah pada umumnya.
Beberapa hal yang kita sudah bahas itu adalah mengenai, misalnya mengenai nama-nama perempuan kok muncul di sana. Nah, kenapa demikian? Siapa perempuan-perempuan itu? Mengapa mereka dimasukkan ke dalam silsilah Yesus Kristus? Kenapa itu dimunculkan? Kemudian kita telah mempelajari mengenai kenapa itu 14, 14, 14. Dan salah satu bentuk penyimpangan di dalam pencatatan umum silsilah orang Yahudi itu adalah diikutsertakannya peristiwa. Ini peristiwa. Matius 1 ayat 12 di situ dikatakan, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memerankan Sealtiel, Sealtiel memerankan Zerubabel. Itu sebabnya hari ini kita melanjutkan tema minggu lalu, yaitu penyebab pembuangan ke Babel. Jadi ada 3 kali buang orang, khususnya Yehuda Selatan, itu ke Babel. Dan hari ini kita akan lihat tujuan pemulangan dari Babel. Jadi tujuan mereka pulang dari Babel ke Yerusalem itu seperti apa? Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki bukunya atau ingin tahu ini buku pegangannya itu seperti apa, buku apa ya? Ini penampilannya. Seri yang kelima, Sejarah Penebusan. Ini telah diterjemahkan sampai ke buku yang ke-8 dan ini buku yang kelima. Oke, ini transisi dunia bagaimana sejarah dunia sesuai dengan nubuat dari Nabi Daniel, penggenapannya dalam sejarah. Itu sebabnya di dalam buku yang kelima ini diikut sertakan juga referensi dari Flavius Josephus tentang buku-bukunya dan juga dari kitab Makabe. Nah, Bapak Ibu, orang Israel dibuang ke Babel dalam 3 tahap. Pembuangan pertama itu di tahun 605, pembuangan kedua itu di tahun 597 SM, dan pembuangan ketiga itu di tahun 586 SM, ya sebelum Masehi. Dan orang Israel juga itu mereka kembali mereka pulang dari Babel itu dalam 3 tahap. Yang pertama itu di tahun 538 SM, yang kedua, pemulangan kedua itu tahun 458 SM, dan pemulangan yang ketiga itu di tahun 444 sebelum Masehi SM. Nah, kalau kita lihat, mengapa kita perlu mempelajari, kenapa kita perlu mempelajari peristiwa orang Israel itu dibuang ke Babel dan dipulangkan dari Babel ke Yerusalem. Bapak Ibu kalau membaca Wahyu, kitab Wahyu pasal 19, ya, di kitab Wahyu itu muncul mengenai Babel. Dan hal ini menjadi suatu peringatan ke Wahyu 18, ya, Wahyu 18. Ya, Wahyu 18 itu muncul tentang Babel dan ada seruan dari Tuhan untuk orang-orang keluar dari Babel. Gitu ya. Nah, Babel yang mana yang sedang dibicarakan ini? Pada akhirnya kita bisa memahami bahwa pencatatan kitab Wahyu itu penuh dengan kiasan, penuh dengan perumpamaan. Sehingga Babel yang dibicarakan di sini adalah tentang dunia yang sudah jatuh dosa. Bahkan dari dosa dan kejahatan yang diibaratkan sebagai Babel. Ini yang merupakan suatu hal yang setan tidak mau orang-orang yang percaya Yesus tinggalkan. Pokoknya setan maunya itu, iblis maunya orang yang percaya, semua umat manusia itu tetap ada di dalam Babel. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Babel itu akan dihukum, segera keluarlah dari sana. Nah, kenapa kita perlu untuk membicarakan mengenai Babel ini? Supaya kita mengerti kenapa kita harus keluar dari dunia yang sudah jatuh dosa ini, kenapa kita perlu Tuhan Yesus. Baik, mari kita lihat yang pertama tentang pemulangan pertama. Pemulangan pertama itu terjadi pada tahun 538 SM. 538 SM.
Mari kita baca terlebih dahulu Ezra 1 ayatnya yang pertama sampai 3. Oke, saya baca. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi kalau kita lihat di sini, Kores dia merupakan raja negeri Persia. Jadi zamannya sudah berganti, Bapak Ibu. Yehuda Selatan itu dihancurkan oleh Babel. Kemudian Babel itu dihancurkan, dikalahkan oleh Persia, secara khususnya Media Persia. Nah, kemudian di zaman setelah Media itu raja orang Media yang bernama Darius itu mati, maka seperti ini ponakan dia yang bernama Kores, ya itu orang Persia, dia menjadi raja. Dan ketika Kores menjadi raja, raja Persia ini, raja orang kafir ini mengeluarkan suatu perintah bahwa apa? Dia kasih tahu semua kerajaan di bumi itu diberikan Tuhan kepada dirinya, dan Allah menugaskan dia untuk mendirikan bait suci di Yerusalem yang di Yehuda. Jadi dia memerintahkan umat Tuhan berangkatlah pulang ke Yerusalem dan dirikan rumah Allah di Yerusalem. Nah, kalau kita melihat tahunnya, tadi ini kan waktu pemulangan itu adalah 538 SM. Akan tetapi tahun 538 SM ini lebih menunjuk kepada pernyataan atau tahun ketika Raja Kores itu menyampaikan pengumuman ini. Jadi pengumuman untuk orang Israel atau orang Yehuda itu pulang untuk membangun. Akan tetapi mereka perlu waktu. Sebenarnya mereka perlu waktu itu sekitar 1 tahun, sehingga di tahun berikutnya pada tahun 537 sebelum Masehi mereka pulang. Nah, ini. Tetapi angka tahun yang dicantumkan itu merupakan tahun pengumuman itu disampaikan. Gitu ya. Tetapi ingat, mereka perlu waktu persiapan untuk pulang, dan di tahun berikutnya ketika pergantian tahun 537 sebelum Masehi mereka pulang. Kalau kita lihat di Ezra 1 ayat yang pertama, di situ dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores. Kata menggerakkan di sini menunjuk kepada peristiwa Kores itu menyampaikan pernyataan pembebasan, itu sepenuhnya yang menggerakkan itu adalah Allah. Allah yang menyebabkan Kores untuk mengumumkan, mereka. Itu sebabnya Kores memberikan pengakuan bahwa Tuhan menugaskan aku. Ayat yang kedua, Tuhan menugaskan aku, katanya. Di sini kita bisa memahami bahwa Tuhan bukan saja Allah atas umat Tuhan, umat Israel, tetapi Tuhan itu adalah
Allah semesta langit. Dia itu Allah atas semua sejarah, bahkan kerajaan-kerajaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan pun menggerakkan raja orang kafir, ya, raja orang kafir, supaya mereka bisa apa namanya? Mereka bisa pulang, ya, pulang kembali ke tanah mereka. Nah, kalau kita lihat mengenai Kores ini, ya, Kores ini, apa yang menggerakkan Kores mengeluarkan perintah ini? Apa yang menyebabkan Kores mengeluarkan perintah ini? Kalau kita melihat di kitab Daniel, mari kita lihat di kitab Daniel. Daniel 12, ya, Daniel 1, Daniel 1 ayat yang ke-12, di situ dikatakan apa? Daniel 1 ayat 21. Daniel 1 ayat 21 dikatakan apa? Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Daniel ada di sana, ada di Babel sampai tahun pertama pemerintahan Kores, katanya. Inilah Kores yang mengeluarkan perintah yang tadi, yang di Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini orang yang sama, tokoh yang sama. Maka kita bisa tahu bahwa Raja Kores, salah satu penyebab, ya, salah satu hal yang mendorong dia untuk mengeluarkan pernyataan tersebut, pembebasan orang Israel, itu adalah karena ada pengaruh siapa? Daniel. Ada pengaruh Daniel di sana. Makanya kita bisa melihat bahwa ketika Kores itu menjadi raja, Raja Kores itu masih, dari sini kita bisa tahu bahwa Raja Kores itu masih bertemu dengan Daniel, gitu ya, masih bertemu dengan siapa? Daniel. Ezra 1 ayat 1 dikatakan pada tahun pertama Raja Kores. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu merupakan suatu bukti sejarah nyata, segala peristiwa itu terjadi secara nyata, dan itu semua terjadi sesuai dengan campur tangan Allah. Seperti itu. Ya, jadi Alkitab itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang kebetulan, semua di dalam campur tangan Tuhan. Nah, mengenai Kores, kalau kita lihat, sebenarnya, ya, jadi apa yang Daniel lakukan? Nanti saya akan cari referensinya, gitu ya. Tetapi Daniel itu Raja Kores, ada suatu referensi dikatakan bahwa Raja Kores pernah membaca kitab Yesaya yang berbicara atau yang menubuatkan tentang dirinya. Bayangkan, yang menubuatkan tentang dirinya. Nah, mari kita lihat Yesaya. Kita lihat Yesaya 45. Yesaya 45. Kita lihat Yesaya 44 saja. Yesaya 44 ayat 28, coba kita lihat. Ayat 28. Ya. Disebutkan begini, Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, jadi ada referensi catatan sejarah bahwa Kores membaca kitab Yesaya. Dan kita tahu bahwa menurut Alkitab, Raja Kores, ya, Daniel itu hidup
Daniel ada di Babel itu sampai tahun pertama Raja Kores. Sehingga mereka itu ada bertemu, gitu ya, bertemu. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat apa yang menggerakkan Kores itu adalah Daniel. Kemudian orang-orang yang kembali itu gimana? Orang yang kembali itu sebanyak 49.000 orang, 49.897 orang, gitu ya. Ini mereka dipimpin oleh Zerubabel dan imam besar Yosua. Imam besar Yosua. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di ya, maaf, sebentar ya. Ya. Oke, jadi orang yang kembali, kalau kita lihat sejumlah ini dari bawah pemimpin Zerubabel dan Yosua, imam besar Yosua. Jadi pada tahun, jadi kalau kita lihat pada tahun 536 sebelum Masehi, pembangunan Bait Suci itu dimulai kembali, karena dulu pernah diruntuhkan, pernah dibakar, ya. Nah, kalau kita membaca di Ezra, di kitab Ezra itu dicatat, di kitab Ezra itu dicatat, kalau kita mulai baca dari Ezra pasal 1 dan seterusnya, orang ya Yehuda yang kembali, orang Israel yang kembali, mereka mulai membangun di tahun 536 sebelum Masehi. Kenapa? Jadi tujuan pemulangan pertama itu mereka kembali bertujuan untuk membangun bait suci, ya, membangun bait suci. Mengapa demikian? Karena bait suci itu adalah pusat iman, pusat iman. Tetapi ketika mereka memulai pembangunan bait suci, terjadi gangguan, Siapa yang mengganggu? Itu adalah orang-orang Samaria, ya, orang-orang Samaria. Itu sebabnya kita bisa mengerti mengapa di zaman Yesus Kristus orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria. Salah satu alasannya gara-gara ini. Karena orang Samaria mengganggu, dalam sejarah mereka pernah mengganggu pembangunan bait suci di Yerusalem. Nah, berapa lama pembangunan bait suci itu terhenti? Itu terhenti selama 16 tahun, bayangkan, 16 tahun. Ya, 16 tahun itu terhenti. Sehingga kalau kita lihat di tahun secara urutan, ya, kronologisnya, tahun 538 SM Raja Kores membuat pernyataan, kemudian tahun 537 SM umat Israel kembali dalam pemulangan pertama dari Babel. Tahun 536 pembangunan bait suci itu dimulai, tetapi tertunda sampai 16 tahun. Kemudian tahun 520 SM itu dilanjutkan kembali, lalu tahun 516 sebelum Masehi bait suci selesai dibangun. Coba kita baca ini ayatnya, Ezra 6 ayat 15. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Nah, kalau kita lihat di dalam kronologis ini kan tahun 536 itu mulai, tetapi baru mulai langsung berhenti. Tahun 520 sebelum Masehi pembangunan dilanjutkan kembali. Di sini di tahun 520 SM dilanjutkan kembali. Itu seperti apa prosesnya, atau bagaimana mereka yang memotivasi mereka untuk membangun kembali? Nah, untuk hal ini, untuk tahun 520 ini sebelum Masehi,
Bapak Ibu bisa membaca kitab Hagai dan Zakaria. Kitab Hagai dan Zakaria. Nah, sehingga bisa mengerti alur ceritanya, gitu ya, alur ceritanya. Jadi kita bisa lihat di dalam pemulangan pertama dari Babel oleh Raja Kores diberikan tugas, dan tugas bagi mereka untuk kembali. Dan apa tujuan pemulangan pertama? Itu adalah membangun bait suci. Ya, membangun bait suci. Jadi kita ingat itu ya, tujuannya adalah untuk apa? Membangun bait suci. Nah, di bawah pemerintahan siapa? Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Nah, oke. Nah, mari kita lihat mengenai pemulangan kedua. Jadi kalau kita bahas dengan detail mengenai pemulangan pertama itu, maka kita akan membahas banyak tentang tentang kitab Daniel. Ya, tentang kitab Daniel. Tetapi karena waktu, kita hanya ambil rangkuman pelajarannya saja, gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, kita bisa bahas tentang kitab Daniel. Oke, nah, secara khususnya tentang itu yang 70 minggu. Nah, mengenai pemulangan kedua, kapan itu terjadi? Itu terjadi tahun 458 sebelum Masehi. 458 sebelum Masehi. Ya, 458 sebelum Masehi. Nah, kita bisa lihat itu di Ezra 7 ayat 7 sampai 8, dan kita bisa lihat Ezra 7 ayat yang ke-9. Ya. Sampai 9 kita baca. Saya baca, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Nah, kalau kita lihat di sini, berbicara mengenai pemulangan kedua. Pemulangan kedua itu dipimpin oleh Ezra. Pemulangan kedua itu di bawah pimpinan Ezra. Ezra, dia seorang ahli kitab, gitu ya. Dia seorang ahli kitab, dan kalau kita lihat tujuan mereka kembali, ya, tujuan mereka kembali itu karena untuk menyelenggarakan ibadah. Bait suci sudah ada, tetapi belum pelaksanakan penyembahan, pelaksanaan persembahan dan lain-lain itu, ibadah semuanya itu belum teratur. Ya, belum teratur karena pengerja-pengerjanya belum ada. Nah, pada pemulangan yang kedua itu mereka pulang. Makanya tadi kalau kita lihat muncul ini, ada apa? Imam, kemudian orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Hal ini dinampakkan untuk menunjukkan bahwa tujuan dari pemulangan kedua dari Babel itu adalah untuk memperkuat komunitas iman yang sudah tiba di Yerusalem, seperti itu, ya. Saya mohon maaf, Mas, saya ada background ya. Oke, jadi kemudian orang yang kembali. Mari kita lihat mengenai orang yang kembali. Siapa sajakah yang kembali? Ya, siapa sajakah orang yang kembali? Kalau kita lihat Ezra, dia pulang ke Yerusalem. Dia datang ke Yerusalem itu bersama dengan 1775. Oke. Semoga bisa kedengaran ya. Jadi dia kembali dengan 1775 orang. Sebenarnya kalau kita pelajari dengan detail, dicantumkan juga di dalam buku sejarah perusahaan itu, mereka berampak menyusun sampai disusun bahwa
dan dimunculkan ayat-ayat dalam Alkitab, sampai jumlah binatang pun itu ditulis. Alkitab mencatat semua hal itu. Kenapa? Gitu ya. Itu ada tujuan. Kenapa sampai binatang jumlahnya berapa itu dicantumkan? Itu karena ada hubungannya dengan penyembahan yang dilakukan oleh umat Tuhan itu dengan menggunakan binatang-binatang itu, ya, binatang-binatang itu. Oke, Ezra 8 ayat 31. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Jadi mereka, kalau kita lihat itu, Ezra menekankan bahwa perjalanan mereka dari Babel ke Yerusalem itu bisa terjadi karena tangan Allah melindungi. Karena tangan Allah melindungi. Dan ini merupakan suatu berkat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita itu meninggalkan dunia dosa dan kejahatan. Ini panggilan Tuhan untuk kita, ya. Sama seperti panggilan yang sama yang diserukan di kitab Wahyu. Keluarlah, tinggalkanlah Babel itu, Babel yang besar itu. Jadi Babel itu harus ditinggalkan. Jadi benar-benar ketika kita menangkap atau meresponi panggilan Tuhan itu, pada akhirnya tangan Tuhan akan melindungi dan akan memampukan kita keluar dan kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu kehendak Tuhan. Tetapi jika kita tidak merespon, bagaimana Tuhan akan membimbing dan melindungi kita? Ya, itu sebabnya iman dan perbuatan tidak boleh terpisah. Ya, iman dan perbuatan tidak boleh terpisahkan. Percaya, amin, tetapi harus lakukan. Harus lakukan. Hal hidup kekal. Pertama, bicara mengenai apa? Mengenal. Hal hidup kekal itu berdasarkan di atas dasar pengenalan. Kemudian lanjut kepada percaya. Setelah itu apa? Hal hidup kekal dilanjutkan dengan menuruti perintah atau firman Tuhan. Jadi benar-benar kita harus ikut, ya, harus ikut. Pada akhirnya berkat perlindungan tangan kanan Allah yang penuh kuat kuasa itu akan turun melimpah kepada kita semua. Nah, apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar dari pemulangan gelombang kedua ini? Apa yang menjadi dasar? Kalau kita lihat yang menjadi apa ya, pengaruh gitu ya, itu karena peristiwa Haman yang ingin membunuh dan menghapuskan semua orang Yahudi di waktu itu. Itu kita bisa baca di kitab Esther. Dan apa yang terjadi? Esther dan Mordekai menyelamatkan bangsa Yahudi. Ya, tentu di belakangnya bagaimana Tuhan bekerja secara penuh untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, jadi ada pemerintahan Raja Ahasweros. Semua ini terjadi dalam pemerintahan Ahasweros dari tahun 486 sampai 465 atau 464 SM. Mengenai kitab Esther itu sebenarnya sangat menarik untuk kita pelajari. Itu pernah dibawakan oleh senior saya, Pendeta David Won. Itu suatu pelajaran yang sangat-sangat menarik. Sangat menarik, dan kalau itu dibahas itu sangat baik gitu ya. Tetapi ya itu kita lihat nanti di lain waktu. Semoga Bapak Ibu tetap mengikutinya sehingga kita bisa ada waktu untuk bisa ada kesempatan untuk bisa membahasnya. Sangat luar biasa. Kita baca kitab Esther itu luar biasa, tetapi kitab Esther ini apa ya? Ada banyak keunikan, gitu ya, banyak keunikan, dan bagaimana Allah itu campur tangan sangat besar di sini. Ya, baik, kita lanjut ke pemulangan yang ketiga. Kapan ini terjadi? Pemulangan itu terjadi pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ini tahun 444 sebelum Masehi. Siapa yang pulang? Nehemia. Hanya satu orang, Nehemia. Ya, Nehemia. Kalau kita melihat mengenai Nehemia,
kita melihat mengenai Nehemia, kitab Nehemia itu mencatat seperti apa dan apa yang menjadi dasar dia itu pulang. Apa yang menjadi dasar dia itu pulang. Dia itu seorang juru minuman. Coba kita lihat mengenai hal ini, kita lihat kitab Nehemia. Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan, riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Prisusan. Jadi tahun ke-20 ini bicara mengenai tahun ke-20 dari pemerintahan Raja Artasasta. Gitu ya. Bukan tahunnya dia, tetapi tahun pemerintahan Artasasta. Ayat yang kedua. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nah, jadi kalau kita lihat ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nah, jadi kalau kita baca di Nehemia pasal 1, Nehemia itu mendapatkan kabar ada yang datang dari Yerusalem ke wilayah Babel. Dia sampai ke Puri-Susan, berita itu sampai kepada Nehemia yang tinggal di Puri-Susan. Dan apa yang terjadi? Kalau kita lihat, Nehemia sangat sedih ketika mendapat kabar bahwa tembok-tembok kota Yerusalem itu sudah terbakar, ya, sudah dihancurkan, bakar. Nah, ini membuat dia sangat-sangat sedih dan dia berdoa dengan luar biasa. Ya, dibayangkan dia bertobat untuk bangsa dia, bertobat untuk bangsa dia. Dan kapan di sini dikatakan ayat yang keempat, ketika kau dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi Nehemia, dia berdoa puasa mengenai bangsa dia, mengenai keadaan mereka. Dan kapan ini terjadi? Kalau kita lihat, ini terjadi pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika di Puri-Susan. Ya, tahun ke-20, bulan apa? Kislev. Bulan Kislev itu adalah bulan yang ke-8. Bulan yang ke-9, Kislev. Ya, Kislev itu adalah bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9. Tetapi coba kita baca Nehemia 2 ayat 1. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih dan memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut.
Nah, kemudian ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimanakah mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, jadi kalau kita lihat Nehemia pasal 2, Nehemia lagi tugas sebagai juru minuman. Bapak Ibu tahu tugas juru minuman itu apa? Ya, dia bukan hanya sekedar untuk melayani raja saja. Tetapi juru minuman itu dia ada tugas untuk sebelum raja minum, dia harus minum dulu minuman yang dibawa oleh juru minuman itu. Mengapa? Karena di zaman dulu ya banyak usaha untuk meracuni raja. Jadi fungsi atau tugas dari seorang juru minuman itu selain untuk melayani raja, dia juga sebagai orang yang cek ini ada racun atau tidak. Jadi Nehemia itu posisinya itu sangat sulit sebenarnya, gitu ya. Nah, tetapi dia lewat kasih karunia Tuhan, dia menjadi sosok yang dipercaya oleh raja, gitu ya. Dalam hal ini Raja Artasasta. Tetapi coba kita lihat kapankah Nehemia itu dia menghadap raja, dia bertugas, kemudian karena mukanya muram, meskipun tidak sakit, raja tanya dia kasih tahu kepada raja pergumulan hatinya, apa yang menjadi doa dia, dan pada waktu itu raja menanyakan apa yang ingin Nehemia lakukan. Nehemia cerita, dia ingin apa, ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Luar biasanya, Raja Artasasta mengizinkan, bahkan mengirimkan perintah supaya orang-orang pemerintah di sekitar Yerusalem harus membantu misi dari Nehemia. Nah, kapan ini terjadi? Ini terjadi pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Bulan Nisan itu adalah bulan pertama. Bulan keberapa? Pertama. Sekarang coba kita bandingkan, ya. Nehemia 1 ayat 1 katakan bahwa Nehemia itu menerima kabar di tahun ke-20 bulan 9, bulan Kislev. Ya, dia terima kabar bulan keberapa? 9. Di tahun ke-20 bulan ke-9 dia dapat kabar. Tetapi dia menceritakan kepada raja itu masih di tahun yang sama, tetapi bulan 1. Mengerti nggak? Jadi ini misalnya ini tahun ke-20 nih, satu kotak ini tahun ke-20, tahun 444. Nah, di tahun yang sama, bulan yang ke-9 dia dengar kabar, tetapi di tahun yang keberapa? Di bulan masih tahun yang sama, bulan pertama dia menghadap raja dan raja kabulkan permohonan dia. Aneh nggak? Mengerti nggak? Ya, sekali lagi. Bagaimana mungkin di bulan ke-9, nah ini kita ceritanya itu konteksnya masih di tahun pemerintahan yang Raja Artasasta yang ke-20. Di bulan yang ke-9 dia dapat kabar. Setelah itu dia doa puasa. Tetapi Nehemia 2 ayat 1 dikatakan bahwa dia menghadap raja dan cerita itu terjadi di bulan pertama. Bagaimana mungkin ini mundur waktunya? Peristiwa terbolak-balik. Gara-gara hal ini, ahli-ahli teologi liberal menyatakan kitab Nehemia salah. Memang ada kesalahan dalam Alkitab. Terima aja katanya. Nah, tetapi ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kitab Nehemia dicatat dari sudut pandang sistem pemerintahan Tisri. Pemerintahan Tisri maksudnya apa?
Pemerintahan Tisri, kalender Tisri artinya itu bulan ketujuh. Jadi dimulai bulan yang ketujuh, berakhir di bulan yang ketujuh tahun depan. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita ada di tahun 2024, benar ya? Tetapi anak sekolah itu sudah mulai sekolah, dia itu udah misalnya dia kelas 6 SD. Itu dia kelas 6 SD sejak kapan? Sejak tahun ini atau sejak tahun lalu? Sejak tahun lalu. Benar ya? Sejak tahun lalu. Jadi meskipun sudah tahun baru, tetap anak-anak sekolah sudah apa? Udah kelas 6 sejak kapan? Sejak tahun lalu. Nah, pemerintahan di zaman itu ada dua standar. Bagaimana orang Yehuda, orang Israel itu menerapkannya. Jadi ada dua standar. Ya nanti di lain waktu gitu ya. Tetapi ada kalender tahunan, ya. Kalender tahunan itu itu namanya kalender untuk menjaga hari raya. Maka untuk menjaga hari raya, metode yang diterapkan itu adalah dari bulan 1 sampai yang ke-12 atau sampai ke bulan 1 berikutnya. Jadi bulan 1 dari Nisan ke Nisan berikutnya. Seperti ini. Tetapi untuk menghitung masa pemerintahan, ya, tidak semua kitab, tetapi khususnya kitab Nehemia itu menggunakan standar kalender Tisri, siklus Tisri, seperti siklus anak-anak sekolah. Jadi pemerintahan Raja Artasasta itu dimulai di pertengahan tahun. Dilihatnya seperti itu. Jadi tahun ke-20 itu dimulai dari yang ke-7. Jadi di sini, ya sebenarnya di sini 7, ya dari sini 7, ya, sampai ke 7 berikutnya, ke tahun depannya, gitu ya. Jadi dari bulan yang ke-7, bulan Tisri, sampai ke Tisri selanjutnya di tahun depan. Ini dilihat sebagai 1 tahun pemerintahan. Dalam hal ini, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Disinilah kita bisa melihat, oh ya, berarti apa? Berarti ketika tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta dimulai, di bulan yang ke-9, bulan Kislev, Nehemia 1 itu terjadi. Kemudian setelah beberapa bulan lewat, gitu ya, setelah 3 bulan berlalu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nehemia 2 ayat 1 itu mengambil tempat di situ. Ya, jadi ini terbalik, gitu ya. Ini terbalik. Nah, kalau saya coba perbaiki ininya, sebentar saya coba perbaiki ya. Saya coba rubah, gitu, rubah apa yang terjadi. Yang terjadi adalah bulan Kislev duluan, ya, bulan Kislev duluan. Setelah itu bulan Nisan, gitu. Bulan Nisan itu terjadi, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Sebentar saya sharing lagi. Jadi bicara mengenai tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasasta. Jadi bulan Tisri terlebih dahulu, bulan yang ke-7, kemudian yang ke-8, ke-9, kemudian ada di dalam garis ini ada beberapa bulan ke-10, ke-12, kemudian bulan pertama, Nisan. Nah, jadi kita tahu bahwa oh ya, kitab Nehemia menggunakan sistem kalender siklus Tisri, ya, siklus kalender bulan ke-7. Nah, seperti itu, ya. Baik, jadi pada akhirnya Nehemia dia pulang pulang dari Babel, dia pulang ke
Yerusalem, dan dia, kalau kita baca apa yang terjadi di Nehemia, ya Nehemia 2 ayat 8, coba kita lihat Nehemia 2 ayat 8, di situ dikatakan, ya, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan perkataanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Bisa lihat bagaimana konsisten pencatatan firman Tuhan di Ezra dan Nehemia, gitu ya. Orang yang berbeda, tetapi bagaimana mereka mengekspresikan penyertaan Tuhan itu, bahwa apa? Tangan Tuhan itu melindungi mereka. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Dan pada akhirnya kalau kita lihat di Nehemia 6 ayatnya yang ke-15, pada akhirnya kalau kita bicara mengenai Nehemia, nanti kita akan lihat tentang Nehemia, misi apa yang dia jalankan secara spesifik. Pada akhirnya Nehemia itu selesai membangun tembok kota Yerusalem. Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. 52 hari. Bayangkan. Membangun tembok yang luar biasa besarnya, luas, pekerjaan yang sangat besar, tetapi dalam waktu 52 hari. 52 hari, bayangkan. Ya? Bahkan tidak sampai 2 bulan. Benar ya? Tidak sampai 2 bulan, selesai itu. Wow, seperti apa itu dilakukan di tengah-tengah pekerjaan yang sangat besar, dengan waktu yang sangat singkat, di tengah-tengah banyak sekali gangguan, baik itu dari luar dan dari dalam. Tetapi Nehemia berhasil. Dia pada akhirnya menjadi bupati atas Yerusalem, ya, bupati atas Yerusalem. Ada hal-hal yang secara spesifik kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nehemia, ya. Nehemia senantiasa berdoa kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia pun bisa berhasil, ya, bisa berhasil. Kesimpulannya, apa makna dari atau pesan yang diberikan bagi kita dalam hal peristiwa pemulangan penawanan dari Babel ini? Yang pertama, ini menunjukkan bahwa murka Tuhan telah selesai. Murka Tuhan sudah selesai. Kalau kita baca kitab Mazmur 85 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dikatakan, ayat yang kedua dikatakan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaannya. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Jadi murka Tuhan itu sudah selesai. Murka Tuhan sudah selesai. Ini merupakan berkat yang luar biasa. Ketika murka Tuhan selesai atas kita, wow, bukankah itu suatu berkat yang luar biasa? Itu akan terjadi ketika kapan? Ketika kita keluar dari dosa dan kejahatan, dari dunia berdosa itu dengan sepenuhnya, gitu ya. Maka murka Tuhan selesai. Murka Tuhan selesai. Berikutnya, itu memberikan jaminan akan keselamatan Tuhan di akhir zaman. Di akhir zaman. Tuhan ingin pulihkan kita, dan Tuhan ingin kita itu ada bersama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Ya. Wahyu 18 ayat 2 sampai 4 kita baca. Wahyu 18. Kita lihat Wahyu 18 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan apa? Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia.
Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Amin. Jadi kita bisa lihat bahwa Allah ingin mengeluarkan kita dari segala macam dosa dunia yang berdosa demikian. Bapak Ibu, ketika kita bekerja, kita ada keletihan. Benar ya? Nah, itu sebabnya dosa pun sama. Dosa itu membuat umat Tuhan itu, umat manusia juga, semuanya itu menjadi letih. Maka kita perlu keselamatan dari Tuhan. Ya, kita perlu keselamatan dari Tuhan. Pada akhirnya firman Tuhanlah yang akan mengeluarkan kita dari berbagai penderitaan-penderitaan demikian. Yang terakhir, pemulangan dari Babel itu menyatakan penggenapan firman Tuhan. Penggenapan firman Tuhan. Ya. Coba kita baca Yeremia. Kita lihat Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Ayat ke-10 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menetapi janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi referensinya Yeremia 25 ayat 11 juga. Jadi orang Israel dihukum di Babel bukan untuk selama-lamanya, tetapi mereka itu hanya untuk sementara. Setelah 70 tahun mereka akan kembali. Dan kalau kita lihat benar terjadi. Apa adanya benar terjadi. Genap 70 tahun. Ya, 70 tahun. Kalau kita lihat apa namanya? Ya. Di tahun 586 ya, 586 sebelum Masehi, bait suci itu dihancurkan. Tahun berapa? 586 sebelum Masehi. Apa yang terjadi 70 tahun kemudian? Apa yang terjadi tahun 516 sebelum Masehi? Apa yang terjadi? Itu adalah bait suci selesai dibangun. Ya, kita bisa baca di kitab Hagai mengenai hal itu. Maka pada akhirnya apakah yang akan dipulihkan? Ya, apakah yang akan dipulihkan? Kondisi kita akan dipulihkan. Bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tidak ada dosa. Ya, kita akan kembali ke titik di mana dosa dan kejahatan itu tidak ada lagi di dalam kita. Kita akan memulihkan posisi yang telah dihilangkan oleh Adam itu. Apa yang perlu dilakukan? Kita perlu ikut firman. Jadi akhirnya kita senantiasa ingat dalam segala pergumulan yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalankan hari ini, ada waktunya semua itu akan berhenti dan kita semua akan kembali dipulihkan. Dan kita akan kembali ke tempat di mana kita seharusnya berada. Ya, itu sebabnya mari kita jangan membiarkan hati kita itu melekat dengan dunia ini, tetapi mari kita melekatkan hati kita dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya kita bisa ikut kehendak Tuhan. Ketika kehendak Tuhan itu kita keluar dari dunia dosa dan kejahatan, kembali ke surga, pada akhirnya kita akan lakukan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Yudi yang telah mengajarkan kepada kita. Sangat menarik ya Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab sendiri mungkin kita tidak menemukan perincian yang seperti yang telah diajarkan kepada kita.
Nanti akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya dengan menunjukkan tanda abojinya. Tapi sebelumnya saya akan meminta kepada Bu Aling untuk mengumumkan program-program acara kami ke depan. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai besok ya Bapak Ibu, di hari Sabtu di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sema Adonai akan ada program baru ya Bapak Ibu. Nah, program ini adalah program for women yang diperuntukkan bagi para perempuan yang sudah menikah ataupun yang masih lajang untuk mendalami firman Tuhan yang terkait secara khusus tentang dunia perempuan. Perempuan yang bijak, yang pulih, yang berfungsi maksimal, yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi komunitas, dan bagi bangsa dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itulah yang Tuhan inginkan untuk semua perempuan yang ada di hatinya. Nah, ini sangat baik sekali ya untuk para kaum wanita, terutama kaum wanita, ibu-ibu dan wanita yang masih lajang untuk mengikuti kelas program for women ini ya Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak juga boleh yang ingin mengikuti kelas pembelajaran program for women ini juga baik ya untuk Bapak-bapak ikuti dan juga jadi mengetahui ya. Dan dengan kita mengikuti kelas pembelajaran ini maka bagi para kaum wanita akan menjadi mengerti ya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita para kaum wanita. Dan yang menjadi narasumbernya itu adalah Ibu Susan Grace Hasumilat SMG yang adalah founder dari Jenius Cara Alkitab. Dan besok acaranya ini akan dimulai hari Sabtu 13 April 2024 di jam 9.00 waktu Indonesia Barat dengan temanya adalah 8 tangisan Yusuf menjadi wanita yang pulih part yang kedua. Jadi yang pertama sudah ya Bapak Ibu sekalian di minggu lalu. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Susan Grace Sumilat Hadasa SMG dan moderatornya adalah Ibu Deborah Kristiani. Selanjutnya di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Ibu, Bapak Ibu sekalian di hari Sabtu 13 April 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini temanya adalah Emotional Question in Biblical Approach dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Mia Wijaya dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya masih di hari Sabtu tetapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir di Sema Adonai. Dan kali ini kita belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu. Dan temanya adalah efek orang tua bermasalah terhadap perilaku anak. Nah ini bagus sekali ya Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu ketahui dan pelajari tentang materi konseling mengenai orang tua bermasalah ini ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Minggu 14 April 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan kali ini yang menjadi tema ibadah online kita adalah puasa yang berkenan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan liturgis ini akan dipimpin oleh Ibu Kuane dari Jerman, dan kemudian singernya akan dinyanyikan oleh Ibu Yanti Persson dan Ibu Murni dari Jerman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online kami Sema Adonai hanya dapat Bapak Ibu ikuti di channel Cahaya Firman.
jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum men-subscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain selain di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan dengan begitu Bapak Ibu juga telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Aling yang telah memaparkan rantaian acara-acara dari Sema Adonai. Bapak Ibu, Zoom Sema Adonai adalah tempat pembelajaran firman dari hari Senin sampai hari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengajak teman-teman yang lain agar mereka mau belajar firman Tuhan bersama-sama kami ya, bersama-sama kita di sini. Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang mau bertanya kepada Bapak Pendeta Yudi ya, supaya kita bisa memberikan kesempatan. Nah, tadi pengajarannya sudah dijelaskan ya, perinciannya. Nah, ada Pak Yongki. Pak Yongki, dipersilakan Pak Yongki. Ya, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ada 4 pertanyaan nih. Apa satu persatu dulu bisa tanya jawabnya gitu? Ya, Apa dipersilakan langsung? Pak. Dipersilakan. iya. Bagaimana dengan Pak Yudi? Apa satu persatu atau sekaligus Pak? Sekaligus saja. Sekaligus. Iya, silakan Pak. Ya, tadi Pak di awal pembicaraan Pak Yudi menyebut papirus, lalu Yosefus. Nah, ini saya ingin bertanya itu, apa itu papirus? Siapa itu Yosefus? Dan yang ketiga, ketika Persia menaklukkan Babel, apakah orang Yahudi masih tetap di Babel, atau tadi ada pembicaraan Esther, Nehemia di Susan. Susan itu di mana? Apa di Persia atau masih di ibu kotanya Babel? Terus yang keempat, apakah Persia ini yang disebut orang Majus yang ketika kelahiran Yesus mereka datang menyembah Yesus? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yongki untuk pertanyaannya. Baik, tadi mungkin saya ngomongnya agak cepat. Jadi yang saya maksud itu bukan papirus, melainkan Flavius Josephus, gitu ya. Jadi Flavius Josephus itu merupakan sejarawan Yahudi, yang hidup di masa ketika Yerusalem itu dihancurkan. Yerusalem dihancurkan dan dia menjadi dia yang memberikan suatu pembuktian sejarah. Jadi tadi saya bilang sebagai referensinya gitu ya. Jadi sebagai referensinya itu mengenai Kores. Di dalam buku ke-11 Antiquities of the Jews, Flavius Josephus itu menyatakan bahwa Raja Kores itu membaca tulisan Nabi Yesaya, yaitu yang Yesaya 44 ayat 28 itu, ya. Yesaya ini siapa? Yesaya yang menubuatkan tentang Kores yang hidup 210 tahun setelah Yesaya, ya. Jadi dengan demikian ketika membaca, jadi Flavius Josephus menyatakan bahwa Kores itu membaca nubuat kitab Yesaya itu sehingga dia bisa tahu mengenai tugas yang harus dia lakukan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana Daniel masih di zamannya Raja Kores. Kalau kita baca di Daniel 1 ayat 21 dikasih tahu bahwa Daniel ada sampai pada tahun pertama Raja Kores.
di Daniel pasal 10, kalau kita baca di situ, dicatat bahwa Daniel sampai tahun ketiga Raja Kores. Nah, intinya apa? Intinya, ada yang ditekankan. Kenapa ditekankan tahun pertama Raja Kores? Ini ada hubungannya dengan pengumuman pembebasan orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Raja Kores pada tahun pertama pemerintahan dia. Jadi tadi bukan Papirus, melainkan Flavius Josephus, ya, Flavius Josephus. Baik. Kemudian mengenai bertanya mengenai itu yang gelombang pertama itu udah pulang, tetapi kenapa masih ada yang lain gitu mengenai Esther, mengenai Ezra, gitu ya, dan mereka semua. Baik, saya mau tampilkan peta, gitu ya. Saya mau tampilkan peta sehingga kita bisa lebih memahami mengenai hal ini. Ini sebenarnya ada di buku yang ke 5. Ya. Ini dicantumkan di situ. Jadi saya gambar bahwa Babel, gitu ya. Babel itu, ya, pemulangan kedua itu terjadi, kalau kita lihat Babel itu di kota, itu masih wilayah, masih tidak begitu jauh dari wilayah Ur-Kasdim, ya. Wilayah Ur-Kasdim, dan kalau zaman sekarang itu Irak, gitu ya, Irak. Kemudian ada Puri Susan yang dibicarakan di Nehemia pasal 1, itu pun masih di dalam wilayah yang sama, gitu ya, wilayah yang sama. Ada muncul di dalam kitab Ezra tentang sungai Ahawa, gitu ya, dan tentang beberapa tempat, ya, beberapa tempat yang dibicarakan di dalam kitab Ezra. Ini menggambarkan bahwa pemerintahan, jadi kita berbicara mengenai pergantian penguasa dunia di zaman itu. Pergantian penguasa dunia. Raja Asyur, kekasaran atau kerajaan Asyur itu pernah memerintah dengan luar biasa. Tetapi pada akhirnya kerajaan Asyur ini dihancurkan oleh Babel. Otomatis semua yang di dalam jajahan dari atau taklukan dari Asyur itu ditaklukkan oleh Babel, dan Babel ini ditaklukkan kemudian oleh Media Persia, dan selanjutnya kalau kita lihat Media Persia dihancurkan oleh Yunani, dan Yunani itu dihancurkan oleh Roma, gitu ya. Seperti ini yang digambarkan di dalam patung Nebukadnezar, ya, patung Nebukadnezar. Kemudian tadi juga bertanya mengenai orang-orang ini pulang kok masih ada orang yang lain, gitu ya. Jadi memang ketika pulang dari Babel tidak semua pulang, tidak semua langsung pulang. Jadi penawanan atau pemulangan gelombang pertama itu nggak semua pulang, makanya tadi ada jumlahnya, ya. Ada jumlahnya, gitu ya. Pemulangan gelombang kedua pun ada jumlahnya, gitu ya. Nggak semua langsung pulang, gitu. Nggak semua. Bahkan ketika pemulangan gelombang ketiga itu tetap masih ada. Jadi dari antara di dalam tiga gelombang pemulangan dari Babel ke Yerusalem, tetap masih ada orang Yahudi yang tidak pulang. Yang tidak pulang. Jadi mereka menetap di sana. Gitu. Jadi ini yang terjadi, gitu ya. Meskipun kalau kita lihat mengapa orang-orang ini, kalau kita kembali ke Ezra pasal 1, pada akhirnya Tuhan menggerakkan orang-orang untuk kembali.
Tetapi nggak semua pun mau balik, nggak semua mau pulang, nggak semua. Ya. Makanya di situ dikatakan bahwa ketika mereka pulang itu adalah mereka yang hatinya itu tergerak. Kita perlu ingat begini, tujuan mereka pulang itu bukan untuk berwisata, tetapi tujuan mereka pulang adalah untuk membangun bait suci dari reruntuhan. Tujuan mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai dari dasar lagi, harus membangun rumah lagi. Sedangkan kita perlu ingat bahwa orang-orang yang kembali ini, orang-orang yang kembali dari Babel kembali ke Yerusalem, mereka ya yang paling tua itu mungkin hanya sekitar yang paling tua itu adalah mereka yang waktu itu masih baby, atau setidaknya sekitar mungkin baru sekitar 10 tahun usia mereka ketika mereka ditawan ke Babel dulu. Setelah 70 tahun tinggal di Babel, sekarang udah umur berapa? Sekitar 80-an. Iya kan? Mereka sudah menjadi tua. Jadi mereka bahkan samar-samar mengingat seperti apa kota Yerusalem itu. Kebanyakan yang pulang itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang lahir di Babel. Zerubabel, pemimpin pemulangan gelombang pertama. Zerubabel. Ini artinya apa? Keturunan Babel. Menunjuk kepada dia yang lahir di Babel. Maka orang-orang itu kebanyakan lahir di Babel. Mereka lahir di Babel, mereka memulai di Babel, pada akhirnya bahasa yang mereka gunakan juga memang ada dua bahasa bilingual gitu ya. Bahasa di rumah itu bahasa Ibrani, tetapi di luar itu bahasa internasional. Ya, di zaman itu. Ya, maka belum lagi mereka itu sudah membangun usaha mereka, komunitas mereka sudah merasa nyaman di Babel, sehingga banyak orang yang tidak pulang. Banyak orang yang tidak pulang. Kenapa? Sekali lagi, mereka kembali itu untuk membangun kembali dari reruntuhan. Makanya banyak yang tidak kembali. Itu. Pendeta Abraham Park mengkaji di dalam buku yang ke-11. Di dalam buku yang ke-11, Pendeta Abraham Park mengkaji mengenai rombongan-rombongan divisi pengerja-pengerja, baik itu mereka adalah imam-imam, orang-orang Lewi, itu dibagi siapa saja sih yang kembali. Oh, dari situ kita bisa tahu ternyata apa? Banyak yang tidak pulang. Gara-gara apa? Sudah terlalu nyaman di Babel. Itu. Makanya kenapa di kitab Wahyu itu disuruh untuk keluar? Banyak juga anak-anak Tuhan yang katanya tetapi sudah merasa nyaman di dunia, sudah merasa nyaman. Ya, saya lakukan seperti ini kan ya, Tuhan juga maha mengerti gitu kan, maha pengampun gitu ya. Ya, nantilah saya akan kembali, tapi jangan sekarang, masih enak soalnya. Masih dengan kenyamanan mereka. Nah, seperti itu. Jadi ada alasan seperti itu, makanya muncul kisah tentang orang-orang Yahudi di zamannya Esther. Kemudian orang-orang Yahudi di zamannya Nehemia, ketika Nehemia masih di Puri Susan, gitu ya, dia tinggalnya di sana. Nah, jadi masih ada hubungan orang yang pulang pergi dari Yerusalem datang ke Babel, itu seperti ada yang memberi kabar, ya, berkabar mereka, nggak seperti sekarang. Kemudian Pak Yongki juga menanyakan mengenai orang-orang Majus. Jadi memang diperkirakan orang-orang Majus itu adalah mereka yang adalah keturunan Persia. Keturunan Persia yang dikenal, orang Persia itu dikenal sebagai ahli-ahli bintang. Astronomers mereka. Jadi ahli-ahli bintang yang mempelajari bintang. Dan mereka kalau kita lihat di dalam
karena Alkitab nggak banyak bicara mengenai mereka, tetapi referensi-referensi luar itu di dalam sejarah menyatakan bahwa orang-orang Majus ini adalah keturunan Persia. Diperkirakan mereka itu adalah bangsa Persia yang mempelajari tentang perbintangan, dan mereka yang mempelajari banyak kitab. Nah, kenapa mereka mencari Mesias, raja orang Yahudi yang baru itu? Nah, karena apa? Karena mereka memiliki banyak sekali kitab-kitab. Mereka mempelajari berbagai macam sejarah, nubuatan dan lain-lain. Tetapi yang sepertinya yang menarik perhatian mereka adalah tentang nubuat datangnya Mesias, ya, Mesias orang Yahudi. Nah, seperti itu, Pak. Apa yang saya nggak tahu dari pertanyaan-pertanyaan itu apakah ada yang terlewatkan? Iya, Ya. jadi Silakan. jadi itu mengenai kota Susan masih dalam wilayah Babel ya Pak ya? Masih. Jadi di dalam masih wilayah. Jadi walaupun Persia menaklukkan Babel, orang Yahudi tetap ada di Babel ya, nggak diboyong ke Persia ya? Ya, jadi kalau kita lihat mereka orang Persia itu mereka kalau kita lihat di dalam buku kelima yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, dia menjelaskan mengenai Persia itu bangkitnya seperti apa, gitu ya. Sebenarnya memang Persia itu media Persia merupakan suatu suatu bangsa yang di dalam sejarah itu mereka sebenarnya sudah mulai muncul mereka, gitu ya, mulai muncul ketika di zamannya kalau saya lihat di bagian referensi 1 dari buku yang kelima yang pendeta Abraham tulis di situ, itu memang terjadi transisi pemerintahan, dan bagaimana itu mereka muncul itu dari suatu bagian yang kecil sampai pada akhirnya mereka bisa menguasai. Dan ketika mereka menguasai, mereka datang itu untuk menaklukkan tempat itu, bukan untuk menaklukkan dan bawa pulang, bukan. Jadi mereka datang dan mereka taklukkan. Secara khususnya ketika Asyur yang menjadi pusat itu adalah Niniwe. Itu lebih arah utara dari Babel, ya, arah utara. Tetapi ketika Niniwe itu dihancurkan, ya, memang Babel itu sudah ada wilayahnya. Tetapi dulu dia di bawah Asyur. Tetapi ketika mereka itu mengalahkan Asyur, maka yang menjadi pusat dunia waktu itu adalah Babel. Ya, Babel. Ketika Babel ini dikalahkan oleh media Persia, di waktu itu media Persia pun menjadikan kota Babel menjadi pusat kekuasaan mereka. Jadi mereka tidak bawa pindah kemana-mana. Oh, iya. Semuanya tetap seperti itu. Tetapi mereka menaklukkan segala sesuatunya. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah itu ada 12 wilayah. Ya, 12 wilayah, dan semuanya itu benar-benar dalam kekuasaan mereka. Nah, hal ini kita bisa ketahui di dalam perkembangan sejarah. Di zamannya zaman Yunani pernah ada satu yang dinubuatkan oleh Daniel, gitu ya, yang kita kenal sebagai Alexander the Great, gitu ya. Alexander the Great itu pernah muncul, ya, bagaimana dia menguasai dunia. Dan dia juga itu dikalahkan oleh Roma. Yunani dikalahkan oleh Roma,
Dan Roma ini pun memang akarnya dari pecahan Yunani ini, gitu, pecahan ini. Jadi semua itu terus berganti dan menguasai dunia. Tetapi di zaman itu sifatnya itu berbeda dengan Asyur, gitu ya. Kalau Asyur dia datang pergi sampai ke Israel Utara di Samaria dan dia dia tawan semua itu, nggak ada yang tersisa, dia bawa semuanya keluar, kemudian diserahkan ke semua wilayah kekuasaan dia, dan dia ambil orang-orang dari luar, masukin ke Samaria. Nah, itu yang dilakukan. Jadi terjadi pindahnya orang-orang gitu ya. Tetapi ketika lihat pusat pemerintahan mereka, orang yang ada di sana tetap di sana, gitu. Nah, ini maksudnya. Satu lagi boleh Pak ya? Ya, silakan. Itu di kitab Hakim-Hakim di zaman Gideon tuh ada Median. Sama nggak dengan media Persia maksudnya? Median Itu sama media Persia. Itu berbeda. Itu berbeda Beda ya? karena Median yang di sini atau Midian, ya. Midian atau Median? Median. Median. Jadi Ya, orang Midian. Orang Midian di sini di dalam kitab Hakim-Hakim itu berbicara mengenai bangsa Midian yang tinggal di arah selatan Israel. Jadi dia agak ke bawah. Jadi bukan ke arah, kalau kita lihat kalau kita menggambarkan di dalam peta itu Israel itu ada di dalam satu titik di satu titik, kemudian di sebelah kiri atas itu ada laut tengah gitu ya, laut tengah atau laut tengah. Di bagian kanan bawah itu ada laut mati gitu ya, ada laut mati. Maka Midian itu ada di agak ke bawah ya, lurus ke bawah itu agak kiri bawah ke selatan. Di orang Midian itu tinggal di wilayah situ. Sedangkan Media itu mereka lebih ke wilayah ke utara, agak kanan gitu, agak kanan mereka. Jadi ini dari bangsa yang berbeda, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Baik, sama-sama. Tuhan memberkati Pak Yudi. Iya, terima kasih Pak Yongki atas partisipannya. Sangat luar biasa ya, Pak Yongki itu tertarik sekali belajar firman Tuhan. Wow, hebat, mantap. Ada lagi Bapak Ibu yang telah menyimak pelajaran tadi? Apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan Bapak Ibu kalau jika ada pertanyaan ya. Wah, sangat menarik ya Bapak Pendeta Yudi mengenai, jadi kita memahami mengenai tujuan pemulangan orang Babel ini ya. Itu ternyata maknanya sangat luar biasa. Saya sangat kagum dengan pekerjaan Allah yang tahu benar-benar apa yang harus dilakukan kepada umatnya gitu. Dari tujuan pemulangan dari Babel ini itu apa namanya, untuk membangun bait suci. Wow, luar biasa banget ya. Buat saya itu sangat mendapatkan kasih karunia, karena dilihat dari sejarah penebusan ini, Allah tuh apa namanya, memberikan tadi 3 poin yang Bapak sampaikan. Satu itu menunjukkan bahwa murka Tuhan itu sudah selesai. Saya nggak dapat membayangkan bagaimana kalau murka Tuhan itu tidak selesai gitu. Jadi saya sangat hampir mencurahkan air mata tadi. Saya pikir, waduh luar biasa ya. Tuhan menunjukkan bahwa sudah tidak ada murka Tuhan lagi kepada kita semuanya. Terus yang kedua yang saya bisa tangkap tadi itu adalah memberikan kepada kita itu jaminan keselamatan. Wow, luar biasa sekali karya Tuhan yang luar biasa mengenai arti pemulangan.
Bapak Ibu saya nggak tahu, Bapak Ibu bisa menangkap ini apa tidak ya. Tetapi kalau Bapak Ibu resapi, bagaimana pekerjaan Tuhan itu di dalam karyanya untuk pemulangan ini ternyata punya makna. Dan makna yang ketiga tadi yang Bapak Pendeta sampaikan kepada kita adalah mengenai pemulangan penawanan Babel itu menyatakan, membuktikan bahwa penggenapan firman Tuhan, jadi nubuatan itu dinyatakan benar. Jadi sangat terbukti bahwa kekristenan ini bukan dibangun oleh manusia, tetapi Tuhan sendiri yang membangun sejarahnya untuk kita semua. Jadi mungkin Bapak Pendeta bisa meresponi apa mengenai yang saya tangkap tadi dari ketiga poin yang saya tangkap tadi itu. Dipersilakan Pak Yudi. Ya, jadi kalau kita melihat tujuan pemulangan orang Israel dari Babel, pemulangan pertama itu bertujuan untuk membangun bait suci, karena pusat dari kehidupan umat Tuhan itu, umat perjanjian Tuhan itu adalah bait suci. Pusatnya itu, hidup mereka pusatnya di situ. Mengajarkan kepada kita bahwa memang Yesus Kristuslah bait suci yang sejati. Dia harus menjadi pusat, ya, pusat dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Kemudian pemulangan yang kedua itu memiliki tujuan adalah untuk menjaga, membentuk komunitas iman, ya, komunitas iman. Dan ini kalau kita baca kitab Ezra, Pendeta Abraham memberikan penjelasan secara sistematis mengenai reformasi yang dilakukan oleh Ezra. Reformasi yang dilakukan oleh Ezra sangat-sangat sistematis. Bagaimana ada pertobatan, kemudian ada pengakuan dosa, gitu ya. Jadi ada penyampaian firman, ada pengakuan dosa, ada ketetapan hati umat Tuhan seperti apa, sehingga lewat pemulangan yang kedua ini pada akhirnya komunitas iman itu, komunitas perjanjian itu diteguhkan. Itu sebabnya komunitas iman yang telah terbentuk di dalam gereja, di dalam persekutuan orang-orang anak-anak Tuhan, benar-benar kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi dari reformasi kita, reformasi iman kita. Tanpa firman Tuhan, reformasi apa yang mau terjadi? Pemulihan apa yang akan terjadi? Tidak akan ada, nggak ada harapan. Persekutuan, perkumpulan, gereja, persekutuan orang yang percaya, tanpa firman di situ, itu hanya akan menjadi social club saja. Itu hanya akan menjadi menara Babel, dan tidak akan ada hasil yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya perkumpulan apapun, gereja manapun, yang menjadi pusat haruslah Yesus, haruslah firman Tuhan, barulah kemuliaannya untuk Tuhan. Tanpa itu, maka kemuliaannya nggak akan pergi ke Tuhan, tetapi hanya untuk ke perseorangan atau kelompok saja. Ya. Jadi yang diutamakan adalah komunitas iman benar-benar berlandaskan reformasi iman lewat firman Tuhan. Yang ketiga, pemulangan ketiga itu bertujuan untuk membangun tembok kota. Tembok kota. Ketika kita melihat tembok kota itu, tembok kota berfungsi untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi bait suci dan apa? Orang-orang yang ada di dalam kota itu, orang-orang yang menyembah, yang menjalankan kehidupan berpusat kepada bait suci itu. Dalam buku yang ke-11, Pendeta Abraham menjelaskan mengenai proses pembangunan bait suci. Bagaimana Nehemia dan juga kaum keluarga itu membangun tembok itu. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai bait suci, pusat iman kita, pusat kehidupan kita, setelah kita ada komunitas untuk
menguatkan iman kita berdasarkan firman Tuhan. Tetapi tanpa pagar yang jelas, tanpa pengudusan, tanpa pemisahan yang jelas, pada akhirnya tidak akan ada yang dilindungi. Tidak akan ada yang dilindungi. Ya. Pagar itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk melindungi dari ancaman luar. Yang kedua, untuk membedakan mana yang ada di dalam, mana yang ada di luar. Kitab Wahyu menekankan sifat atau jenis-jenis dosa orang-orang yang melakukan dosa apa saya semuanya dinyatakan apa? Semuanya tinggal di luar. Ini tinggal di luar. Ini bukan bicara tentang sifat, tetapi orang yang percaya yang masih memiliki sifat-sifat dan karakter perbuatan dosa itu. Semuanya apa? Tinggal di luar. Artinya tanpa ada pemisahan yang jelas, tanpa ada kados, tanpa ada pengudusan, tidak mungkin kita dilabel sebagai orang kudus. Hari ini sudah kita mengalami 3 pemulangan itu. Yesus Kristus sebagai bait suci pusat dalam hati kita dan hidup kita. Haleluya, amin. Kita ada dalam satu komunitas yang diperkuat lewat firman Tuhan. Kita diperkuat sebagai umat perjanjian lewat pemulihan penyembahan kita yang berfokus kepada firman Tuhan. Kita sudah jalankan. Amin, haleluya. Yang ketiga, sudahkah kita dipisahkan? Ini, sudahkah kita dipisahkan? Sekarang sementara heboh selama 2 minggu atau 3 minggu terakhir di Indonesia mengenai Kristen progresif, gitu ya? Iya. Kristen progresif. Kristen progresif, Ibu Heni mungkin lebih menyaksikan langsung bagaimana di Amerika, di Eropa, Kristen progresif itu lebih dianut dan dimulai oleh kaum LGBT. Ya. Nah, pergerakan itu masuk ke Indonesia lewat pemahaman-pemahaman yang keliru, yang tidak ada pagar. Ini tidak ada pagar, kasih yang tidak ada pagar, pendeta yang tidak ada pagar, ucapan-ucapan yang menyatakan bahwa oh ya, Alkitab tidaklah 100%, tidak 100% firman Tuhan. Ucapan-ucapan pernyataan yang menyatakan bahwa di luar Yesus pun selamat. Betul. Tidak ada pagar sama sekali. Ya. Dan ini dijunjung tinggi. Kita perlu berdoa bahwa apa? Ini sudah masuk ke Indonesia lewat tokoh-tokoh muda Kristen yang banyak pengikut, yang seolah-olah menentang tradisi lama, pengajaran konservatif mengenai persembahan, mengenai tata cara ibadah, mengenai banyak hal yang lain, dan apa? Hanya mengedepankan kasih yang tidak ada batasnya, tetapi kasih yang tidak dikuduskan. Ini. Jadi nggak ada pagar sama sekali. Ini sangat berbahaya. Orang yang percaya dibedakan antara Alkitab membedakan antara orang yang percaya dan orang kudus. Orang yang percaya dan orang kudus. Believers and the saints itu dipisahkan. Itu dipisahkan. Sangat jelas dipisahkan. Banyak orang yang percaya, tapi apakah mereka ada pagarnya? Itu tanda tanya besar. Ya, betul. Maka ketika kita mempelajari tentang Yeremia membangun bait suci, Nehemia membangun tembok kota Yerusalem. Di situ kita bisa melihat ada gangguan dari luar, ada gangguan dari dalam.
Kita hari ini pun ingin jadi orang kudus. Ada gangguan dari luar, cobaan-cobaan dari luar. Ada juga kita yang mencobai diri sendiri dari dalam kita. Nah, hal-hal seperti ini. Ada yang dari luar gereja, ada yang dari dalam gereja. Tetapi apakah semua gangguan-gangguan itu pada akhirnya ya sudahlah, nggak usah bangun pagar itu, nggak usah bangun tembok itu? Enggak. Bangun tembok itu merupakan perintah Tuhan. Perintah hari ini untuk menjadi orang kudus, bukankah itu perintah Tuhan? Betul. Nah, saya harap kita semua bisa memenuhi 3 pemulangan dari Babel ini sebelum kita pulang ke surga. Betul. Begitu Ibu. Ya, terima kasih banyak. Sangat jelas sekali ya. Jadi kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, Bapak Ibu. Mereka secara memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ya, memang betul Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Itu karena dari 10 perintah Tuhan itu sudah dibuat kesempurnaannya oleh Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti kasih yang juga melanggar firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Saya sudah mendengarkan juga bahwa ajaran ini sedang berkembangnya di Indonesia. Nah, kalau Anda tidak berakar di dalam kebenaran firman, Anda tidak mengetahui tentang firman Tuhan yang asli, makanya bisa dibelokkan. Kedua, alasannya apabila Anda hidup di dalam dosa, ya, Anda akan menyetujui pengajaran yang sesat itu. Tapi hati-hati, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kita bisa masuk. Bapak Ibu kalau tidak percaya sekarang, nanti setelah meninggal, baru Bapak Ibu bisa mengakuinya di hadapan Tuhan. Wah, ternyata saya salah. Nah, sekarang di dalam poin yang ketiga, tadi Bapak Pendeta sudah mengatakan pemulangan penawanan Babel itu adalah menyatakan, membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar, nubuatannya, ya. Nah, sekarang para ateis itu bisa ngomong apa? Terbukti, tapi mereka membuat pernyataan-pernyataan yang buat kita lagi menyesatkan. Jadi bukti-bukti histori sejarah penebusan Tuhan dan apalagi bukti-bukti penemuan-penemuan ya, kitab gulungan itu dulu pada zaman dahulu kala itu tidak bisa memungkiri bahwa Alkitab itu ya dan amin. Ya, Alkitab itu adalah firman Tuhan dan utuh. Bukan Alkitab terisi firman Tuhan, tetapi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, karena berhubung sudah larut malam, ya, Bapak Pendeta harus istirahat dengan kesibukannya seharian juga mengajar di tempat yang lain tadi. Nah, sekarang kita minta conclusion-nya dan minta doa terakhir dari Bapak Pendeta. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan sangat besar bagi umatnya. Di dalam murka Tuhan, ada kasih Tuhan. Yaitu supaya mereka itu terpisah dari dosa mereka. Caranya adalah dengan kesadaran. Dan kesadaran bagi umat Tuhan itu, di zaman itu, hanya bisa muncul setelah atau ketika mereka dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan tidak mau mereka lama di sana. Sesuai dengan janjinya, 70 tahun mereka ditawan, mereka pada akhirnya kembali. Telah tiba waktunya untuk kembali. Tetapi tidak banyak orang yang mau kembali. Dibandingkan dengan jumlah yang ditawan dan mereka yang kembali. Perkembangan dari orang Yahudi di Babel dan sekitarnya, ternyata banyak yang tidak kembali. Jadi pada akhirnya mereka tidak ikut serta di dalam pemulangan yang pertama, kedua, dan ketiga.
Bagi kita hari ini sangat penting untuk kita mengalami proses 3 gelombang pemulangan ini, seperti tadi yang dijelaskan. Saya harap pada akhirnya di zaman yang ketika semua warna dijadikan satu, semua warna yang terlihat indah itu tanpa ada prisma untuk menyatukan mereka, maka bukanlah 7 warna itu tidak akan menjadi cahaya terang, tetapi itu akan menjadi tanpa prisma. 7 warna itu hanya akan menjadi hitam pekat. Prisma itu membicarakan tentang Yesus Kristus yang harus kita miliki, firman hidup yang harus ada dalam kita. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus Kristus kita bisa senantiasa dekat dengan Yesus dan melihat apa yang menjadi pikiran Tuhan, bukan apa yang menjadi pikiran kita. Dan berdoalah sesuai dengan kehendaknya, pada akhirnya doa kita akan dijawab. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pelajaran malam hari ini Engkau telah sertai. Bila mana ada hal-hal apa yang kurang berkenan, Engkau yang memberikan pengampunan. Kiranya hanya firman-Mu saja yang kami pahami, yang kami ingat, dan bantu kami untuk kami bisa bertumbuh dalam kesadaran kami, pemahaman kami akan kehendak-Mu, sehingga setiap kehendak-Mu kami bisa genapi dalam kehidupan kami. Bapak, tolong Engkau yang mencurahkan berkat dan kasih karunia-Mu kepada setiap orang yang mempersiapkan kelas ini ya Bapak. Semua orang dan keluarga mereka, segala hal yang mereka jalankan, apa yang akan menyertai dan memberikan kelancaran ya Bapak. Bapak yang akan mendengar setiap doa yang dipanjatkan kepadamu, dan juga untuk semua orang yang mengikuti kelas ini, tolong Engkau yang mengingat satu persatu, dan tolong ya Bapak, biar kami terus ikut Engkau, terus ikut firman, sampai kami masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak terima kasih, sertailah channel ini, semua programnya, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Sisa hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, demi kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi. Ya, di live streaming ada seorang Bapak namanya Bapak Nabire Net, yang bertanya, kasih yang melanggar firman Tuhan itu kayak gimana? Jadi saya mau menjawab kepada Bapak Nabire Net, kasih Tuhan yang melanggar firman Tuhan itu apabila mereka melegalkan pernikahan sejenis, ya, dan mereka itu mengatakan berdasarkan kasih. Nah, itu udah salah besar, itu udah melanggar firman Tuhan. Jadi masih banyak sih contoh-contoh yang lain ya Pak Nabire. Saya berharap Pak Nabire untuk terus mengikuti pengajaran dari Sema Adonai ini ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena acara kita sudah selesai, minggu depan jangan lupa untuk hadir di pelajaran sejarah penebusan yang seterusnya, karena minggu depan topiknya juga sangat menarik sekali, yang kita akan mempelajari apakah Zerubabel anak dari Sealtiel. Nah, apakah dia anak dari Sealtiel? Nah, boleh kita mendapatkan penjelasannya nanti di minggu depan ya. Dan kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan sendiri tidak akan ketemu. Percaya. Tapi kalau melalui sudut pandang sejarah penebusan ini, Anda akan dibawa masuk ke dalam sehingga Anda bisa memahami Alkitab lebih secara detail. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.